Hadirin hadirat para jamaah dan saudara-saudara yang diberkahi dirahmati Allah Subhanahu. Ini hidup sudah akhir zaman. Perang ketiga, dunia ketiga. Kalau memang jadi, aduh ngeri juga ini. Bukan ngeri, kita kena nuklir. Kenapa? Semua harga mahal. Sementara kebutuhan mendesak, betul nggak? Sekarang aja udah berasa terutama di Porong Benanga. Kalau lapor COVID itu berarti orang miskin semua. Sulit, ekonomi susah. Lah perang Ukraina aja ekonomi kagak stabil, tambah lagi Israel melawan Iran. Kasihan loh bangsa kita, saudara kita, orang-orang Palestina. Kita enak di sini tertawa-tertawa, sahur buka bersama, kita orang-orang buka bersama. Pengen sahur aja nyari sisa-sisa makanan buat sahur. Puasa kuat sebulan dalam keadaan perang. Itu contoh orang Palestina diperangin tapi kagak kabur. Apa jawab mereka? Kalau bukan kami yang menjaga tanah suci ini, siapa lagi? Begitu. Ini baru domain lagi ini kurik. Tahu kurik nggak? Domain lagi kurik. Tahu kurik nggak? Kebun telang minggat. Minggat seminggu telepon pulangan ditolak lu. Tadi ayat pada mukadimah yang saya baca, di mana Allah mengingatkan tentang dua kelompok manusia yang meminta tentang kekayaan. Cuman yang pertama, dia hanya minta kekayaan dunia. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Kagak pakai hasanah. Hasanahnya belum ada. Allah jawab, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Kata mereka, kelompok orang-orang yang hubbu dunia wa karahiyatil maut. Orang yang terlalu cinta kepada dunia dan takut mati, doanya mereka apa? Tuhan, berikan kami kekayaan dunia. Kata Allah, akan aku berikan. Akan aku berikan semuanya. Siapa mereka yang ngomong begitu? Minal qaumil kafirin, wa minal qaumil munafiqin, wa minal qaumil musyrikin, wa minal qaumil zalimin, wa minal qaumil fasiqin. Ada sebagian orang-orang yang ingkar kepada Allah, ada sebagian orang-orang yang Islam tapi fasik kepada Allah. Mintanya kekayaan, kesenangan dunia. Mana cirinya? Kalau buat hajatan, tetanggapan, manggil datut yang mahal. Di sini ada begitu nggak? Sekarang ada, sekarang mah dulu nggak ada. Ada nggak? Di sini mah belum ada ya? Yang rajin nyawer gituan ada nggak di sini? Ada, nyawer di sana di kampung gua. Itu kelompok-kelompok orang-orang yang diberikan kekayaan dunia tapi kagak mau berinvestasi kepada akhirat. Mereka hanya suka menampakkan, menunjukkan kekayaannya, kegagahannya dengan membanggakan harta mata dunia yang mereka anggap seakan-akan hidup abadi. Orang-orang yang mereka sekarang pada kaya ganti-ganti mobil, para bakli, sobakli. Di sini banyak dari sini. Mohon maaf ini, Ustaz jangan pengen punya cita jadi pakai keliling. Enak punya banyak, nyeksa itu jangan. Pinjaman online. Itu kan semua adalah hal-hal yang menggiurkan untuk kesenangan sementara. Sementara kita kalau utang terlalu banyak, malah pusing atau bu? Pusing. Usoli aja dia kagak nyangkut di hati. Orang banyakan utang. Usoli sholat padu maghrib pas kisah baru ketemu. Allah, kagak jadi tingkatan, takut beliau datang. Allah, takut dia kolektor nyampe. Allah, kagak jadi pas. Allah, apa aja bisa. Dari maghrib tuh. Niat sholat kagak dapat sebab pikirannya jadi mumet, kebanyakan utang, urusan dunia. Apa orang Islam tak boleh kaya? Harus kaya, harus.
Jangan sampai kita jadi cibiran, hinaan orang-orang di luar Islam. Jangan Pak, jangan ngomong begini. Gua mau hidup di dunia apa adanya baiklah, yang penting sehat. Itu sama sama kebo, sama sama kucing. Kucing sehat nggak kucing? Sehat, apa adanya baik dia mah. Kita orang mukmin minta kepada Allah kesenangan, kekayaan dunia. Dengan catatan usaha apapun yang kita kerjakan nggak harus gengsi, yang penting hal. Setuju nggak begitu? Saya kan sarjana Pak Ustaz. Iya gua tahu lu sarjana, tapi lu kan kerjaan yang lu tuju belum dapat. Sementara ada kerjaan nyapin jalanan, hajar. Lu lumayan gaji lu 3 juta ya. Daripada minimum duit. Betul nggak Bu? Justru orang-orang yang bekerja yang kita pandang hina seperti office boy, bersih-bersihin WC itu lebih halal dan dia sabar mengikuti daripada takdir ketentuan Allah Subhanahu. Benar-benar. Makanya ini sekarang ibu-ibu kalau ngajarin anak-anak kita, Tom, apa cita-cita lu? Jangan pengen jadi dokter, terlalu tinggi. Tom, bercita-cita pengen jadi orang yang berguna bagi seluruh masyarakat, agama dan bangsa. Udah titik, begitu aja. Nanti kalau pengen jadi dokter, jadinya dukun beranak atau gimana? Lagi sekolah jangan dulu begitu kerjanya sama guru. Pengen jadi apa kamu? Pengen jadi tentara, pengen jadi, makanya ngomong pengen jadi kiai kagak ada. Pengen jadi pilot odong-odong iya loh. Padahal itu semua kerjaan-kerjaan yang membuat kita jauh daripada agama. Nah, kalau pilot, Masya Allah. Udah, tanamkan di hati anak, jadilah kau anak-anakku yang berguna bagi orang banyak, berguna bagi sesama manusia. Insya tentunya begitu, jadi anak agak ngelamun. Ini kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, kita bisa segala macam melakukan segala hal. Itu kan atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kita diperankan jadi, ada yang jadi penghulu kayak Ustaz Haji Saroni, ada yang jadi RT. Alhamdulillah, jangan sampai jadi camat loh. Itu jadi RT yang benar. Ada yang pengen jadi ustaz terkenal, jangan pengen jadi terkenal. Mendingan terkenal di langit walaupun udah terkenal di bumi, kata Gus Baha. Sebab kalau kita terkenal di langit, doa kita tajam. Kalau terkenal di dunia, ujung-ujungnya jadi apa? Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mulut-mulut dah. Bu, niatkan di hatimu menjadi istri yang setia apapun yang terjadi pada suami. Jika seandainya papa setruk, bagaimana mama? Persiapin dari sekarang, sebab kagak sedikit laki yang waktu gagah ganteng keren ditungguin, pas laki sakit ditinggal mabur sama bininya. Kagak sedikit. Oke, dari sekarang pesan. Urusin suamimu. Setruk Ustaz, udah bagian begitu. Rawatin, surgamu ada padanya. Bener nggak? Apalagi punya laki ganteng kayak gini. Tuh, mau hidup mana tuh? Masya Allah. Apalagi jadi istri nawarin, Bang, itu udah banyak, anak udah pada jadi orang semua. Emang kali Bang. Tuh, kalau ada pilih begitu, kemana-mana jangan kasih naik mobil, jangan kasih naik motor, gamblok. Mama mau kemana saya? Ayo foto gamblok. Ke warung gamblok. Jangan kasih nginjek kanan. Di gamblok. Kagak tahu udah pilih setruk. Enggak. Kalau ada perempuan yang ngomong begitu, cuci kakinya. Ustaz, cuci kakinya. Minum airnya. Ucapin Alhamdulillah ya Allah. Subhanallah. Tuh, untuk menyelamatkan perselingkuhan kaum laki-laki,
daripada perempuan-perempuan kagak benar. Lantaran punya istri meredokan suaminya yang sudah mapan untuk menikah lagi. Alhamdulillah. Ya boleh ditolak hari ini, tapi ntar malam kau pikirkan. Hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir semua umat manusia di akhir zaman pengen kaya, tapi melupakan akhirat. Benar nggak? Benar. Masjid musola ramainya cuma setahun sekali pada saat bulan Ramadan. Itu juga awal hari, awal bulan, 15 hari kesonoin. Cuma ada imam sama Bilal, sama Merbot. Sebaris katakan begitu. Hampir sudah menjadi budaya di negeri ini. Kenapa? Mayoritas kita, tapi minim daripada kualitas. Benar. Tapi masyarakat Forum Penangga Bersatu, alhamdulillah. Walaupun ngaji sebulan sekali, alhamdulillah. Kalau itu yang sebulan sekali lupa ya. Kalau dulu sebulan 2 kali, sebulan 2 kali ngaji. Bu, ibu-ibu pada ngaji nggak? Berapa kali Bu seminggu? Kalau full ustazahnya. Tadi mengajar. Bu, saya salut sama kaum ibu. Di mana saja pengajian yang meramaikan dirimu semua dibandingkan mereka. Benar. Makanya ibu-ibu yang sudah pada rajin ngaji, mudah-mudahan di dunia senang, di akhirat juga senang. Dan kalau ingin kaya ribet, udah mending senang aja di rumah. Benar nggak? Benar nggak? Kalau orang senang akan punya utang. Kalau orang senang sehat badannya. Orang senang pengen apa aja ada. Orang kaya belum tentu. Kalau orang kaya mau beli apa-apa mikir-mikir dulu. Beli apa tuh? Makanan yang paling mahal apa namanya? Mau itu burger mahal. Mendingan goreng ubi aja. Kalau orang kaya. Ini udah luar biasa. Sebulan sekali masih pada mengaji, ingat kepada Allah Subhanahu. Gurunya bukan sembarangan, jebolan kebuiran Kiai Haji Doni Romdoni. Mengaji apa sama beliau? Nahu sorot komplit, kitab kuning oke. Tinggal ngajinya pada benar, amin. Insya bagi ibu ngaji sama bininya di Romdoni, semua sama, kitab kuning bisa. Tinggal membahas bab apa saja. Alhamdulillah. Biarin ekonomi pas-pasan juga. Yang penting kita pada rajin. Itu yang penting. Jadi hampir semua orang, sebagian besar orang, baik yang non muslim termasuk yang Islam, pengen mereka semua kaya di dunia, tapi melupakan akhirat. Sama Allah dikasih. Makanya kagak usah heran kalau ada orang yang melawan sama Tuhan hidupnya kaya. Jangan heran, dia sedang dikasih istidraj, diambilin sama Tuhan. Aku ingin tahu sampai di mana kehebatanmu, sampai di mana kesombonganmu, kata Tuhan begitu. Nikmati, kau puas-puaskan hidupmu dengan hartamu yang ada. Berlaku bakhil, berlaku sombong kepada sesama. Tunggu saatnya tiba. Mau kaya di dunia doang mau? Bang. Bang, matamu melihatnya ke aku, tapi kau bertanya tidak nyamuk. Apa yang kau pikirkan? Apa pengen kawin lagi? Mau nggak kaya di dunia doang? Dia mau. Bang nyawinnya enggak. Mau. Tapi belum kaya di hati. Udah kaya, cuman kita belum merasa kaya. Udah kaya, emang kaya itu apa sih? Rasa di hati. Alhamdulillah ya Allah. Hidup dengan apa adanya tapi badan sehat. Kaya nggak itu? Kaya. Kenapa? Mau duit miliaran tapi diimpus. Diimpus di rumah sakit bulan-bulan mati kakak. Bener Bu, saya pernah di daerah Cikokol orang kaya itu. Dokter yang jaga dia selama dia sakit dari honoris, dokter honoris causa, honoris ini,
rumah sakit honoris. Yang sekarang rumah sakit apa namanya? Maya Pada. Berapa mahal pembayar coba? Ayo. Yang nungguin. Ini yang ngomong. Dia bahasa kita ini kali bahasa kasarnya. Bagi saya sakit udah matinya kapan ya? Begitu, kira-kira begitu. Itu saking orang kaya itu. Masya Allah. Akhirnya kata saya begini, Bu, siapin segala sesuatunya, kata saya. Bu, pahamkan segala sesuatunya, kata saya. Emang berapa besar? Udah tenang aja soal itu mah. Yang penting ibu tahu lah segala sesuatunya. Pantesin. Akhirnya saya haji itu selama seminggu. Semuanya baca Ar-Rahman sampai sarang 7 kali balik. Ya lama-lama mati itu. Dan Ar-Rahman suruh untuk memohon kepada Allah kepastian. Kan akhir doa Ar-Rahman kalau kita baca, ya Rabb, kalau orang ini ingin kau sembuhkan segerakan. Kalau orang ini tidak kau cabut nyawanya, segerakan juga. Dengan harapan husnul khotimah. Dikabul sama Allah itu. Ibu seminggu dibaca Ar-Rahman mati. Jadi kalau ada orang yang ngeselin hanya sama kita, baca Ar-Rahman. Benar itu. Ar-Rahman tahu gak artinya? Surat geledeng. Siapa yang takut bergeledeng? Masya Allah, itu ulama ngajarin kita nih. Dari ulama itu kita tahunya. Ar-Rahman bacain. Kalau ada orang yang sekarang udah berminggu-minggu ngap-ngapan jalan terus mati kagak. Ar-Rahman daun kelon udah dikeprakin, daun kelon dia kan udah dikeprakin apa pakai daun pisang emas, maka juga mati. Jangan bacain surat Ar-Rahman, surat geledeng. Itu dipermudah keluar ruhnya dari badannya. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi buat kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, boleh kaya, tapi kekayaan kita niatin untuk ibadah. Boleh banyak duit, niatin untuk kebaikan pengajian bulanan. Insya Allah. Nanya sama Bisaroni, itu pengajian bulanan kapan? Emang apa? Kalau bukan gue banyak rezeki, semua gue yang nanggung. Udah ada belum gaji begitu? Udah ada belum? Mudah-mudahan bulan depan ada. Kalau belum ada, Ustaz, bulan depannya lagi. Kudu ada yang begitu, kudu ada. Nah, kapan lagi mesti beramal, bener nggak? Ayo, kiai berkiai, yang disebut kopetan. Itu yang baca berapa duit? Bilang aja, yang baca berapa 700, kiai 2,5 juta, kiai 3 juta, guru gedean. Ada yang mengambil dari situ. Kapan lagi kata Bisara nih lu menyumbang? Iya ya. Nih 10 juta. Alhamdulillah. Sementara duit dia masih 1 miliar. Tapi masih banyak sisanya itu. Ayo nanti jualin begitu. Kalau nggak begitu, pengajian lupis-lupisan. Kasihan guru. Kulitnya nggak pernah putih dari dulu. Dia belum kaya, coba kalau kaya mau niar mukanya bening. Kenapa hitam? Pasti susah. Sama kayak gua nih. Kalau kaya, walaupun hitam, tapi jadinya beda ya Bu ya. Ya Bu. Kan ada orang kaya yang jelek banget. Kita pengen ngomong, cuma kagak salah ngasih kali dia. Tapi emang dasar dia kaya walaupun jelek ternyata beda, bener nggak? Pede. Masya Allah. Subhanallah. Amin ya Rabbal. Bulan depannya lagi kudu ada yang ngomong begitu. Gak usah mintain sama jamaah orang ibadat ini kan bukan orang susah semua ini. Kagak buka kaya, kagak ada. Orang kaya pada mikir kalau pengajian bukan. Pada mikir, tergua lagi diberatin dana sebulan sekali. Makanya kudu panas hati. Ya Allah kasih saya rezeki. Bulan depan pengajian saya nanggung semua biayanya.
Insya. Semangat dong. Insya. Mantap kalau gitu. Hei, bisa pengajian. Dia lagi jauh, Cilegon pulang dulu. Karena waktunya pengajian. Malam Senin yang akan datang bulan berikutnya. Insya. Karena kita biar pengajian itu kita setengah kan gede. Jangan ketawa. Insya. Makanya kalau berdoa biar pada semangat. Kalau wirid biar pada seru. Kalau wirid biar seru. Minta kaya, wiridnya ya rojak, baru ngantuk. Mereka juga bingung, lu minta rezeki apa minta apa lu? Yang semangat. Ya Rozak, ya Rozak, ya Rozak. Sambil teriak, ya Rozak. Jangan ngantuk, zikirnya jangan ngantuk. Semangat dong. Sebab ya kita minta rezeki. Rezeki apa saja bentuknya, terutama duit. Penting adanya zaman sekarang, bener gak? Masya Allah, duit penting kata Bapak Ibu, penting gak? Dari mulai melahiran pakai, menatin pakai, nikahin anak pakai, pindah rumah pakai, bangun rumah pakai, besok Idul Korban beli kambing pakai, masuk ke lubang kubur pakai duit. Kalau gak ada duitnya ikhlas dan kalah, ambil mandinya baru dicalokin, miskin mati loh. Bu, minta duit yang banyak, minta rezeki sama Allah, minta rezeki sama Allah. Sebab di dunia semuanya pakai biaya, pakai dana. Memang begitu sunatullahnya. Kita jangan lagi berprinsip ikhlas itu gak punya dapat apa-apa, salah, itu pemikiran yang keliru. Ikhlas itu adalah pemberian sesuai kemampuan kita. Ikhlasnya saya bayar ke Ustaz Gope, terima dengan ikhlas, insya Allah. Kan begitu, benar gak? Allah memberikan ganjaran bagi hamba yang ikhlas. Subhanallah. Satu dibalas dikalikan 700 dikalikan 100. Itu Allah tuh. Katakanlah 100.000, Allah bayar 700.000. 700.000 pasti Allah lipat gandakan menjadi 100 kali lipat. Jadi 4 juta, 49 juta dari 100.000. Subhanallah, tabarakallah. Kita hamba-hambanya ingin berbuat ikhlas atas kebaikan orang, paksain sesuai dengan kemampuan kita biar orang pulang girang, paham. Kita dibaikin sama orang, dia ikhlas sama kita. Kita pun harus baik lagi sama dia. Begitu hidup mah, saling bergantian, bener gak? Kita punya saudara yang lebaran bawain biskuit, bawain sembako. Tahun besoknya kita gantian bawain dia sembako kalau biskuit. Insya jangan ngarep-ngarep. Pas saya bilang rumah kita itu biasanya berbawaan. Nah, jangan begitu, gantian. Tahun depan lu jangan kemari, gua yang bermalu. Insya Allah gua akan balas kebaikan lu. Bukan gua pengen di alam, saling berbuat baik. Insya adiknya hidup kalau gitu. Bagus apa jelek? Islam dulunya kayak begitu. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Minta dikasihani jangan sama orang, tapi sama Allah Subhanahu. Ingat ya. Di sini ada orang kaya yang pernah datang minta segala macam, jangan. Jangan kita sanjung-sanjung orang kaya yang pelit, jangan. Yang pelit jam malam jangan. Kalau orang kaya yang loyal boleh. Assalamualaikum Pak Haji. Nih, kita datang ke orang kaya yang loyal ya. Assalamualaikum Pak Haji, ada apa? Kan kalau orang kaya yang loyal mah ngomongnya juga enak. Ada apa? Itu pengajian besok mulai lagi. Tenang. Emang biasanya lu kemarin dari gua. Sebut berapa duit? Kita balas. Emang kalau bukan kamu berarti ada orang laki. Di sini mana orang kaya? Pelit semua, pagi belum yang loyal. Begitu kudunya, alhamdulillah. Boleh kalau orang kaya yang loyal kita angkat setinggi-tingginya. Benar? Sebab itu adalah bagian daripada doa kita kepada dia. Sini dia semangat bantu kita. Amin. Orang kaya yang pelit jangan di alam-alam. Sumpahin. Biar kasih. Biar cepat.
Bukan mati dulu. Kekayaannya pindah ke kita. Terus gak lama dia sakit. Lama-lama bininya lari ke kita. Baru dia mati. Tuh begitu. Orang kaya yang tapi kalau yang dermawan kita doain biar kaya selama-lamanya, bukan hanya kaya Bapak di dunia tapi nanti pasti kaya di akhirat, karena selalu membantu pengajian forum Kenang Bersatu. Alhamdulillahirabbil. Percuma ngomong sini juga nggak ada orang kaya di sini. Tapi tolong nanti sampaikan ya, semua orang kaya tolong sampaikan. Terus ini. Kalau terus tambahin. Wa minhum man yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Nah, ini Bapak Ibu doa kita nih. Ini doa kita nih. Sebagian mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka yang percaya ada hari akhirat, mereka yang percaya adanya surga, mereka adalah minan nabiyyin wal mursalin wal awliya'i was siddiqin was syuhada'i was shalihin. Doanya beda sama yang tadi itu. Apa doa mereka? Tuhan, ya Allah, berikan kami kebahagiaan, kesenangan dunia, kebahagiaan dan kesenangan akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Ini doa kita. Amin. Kita ditanya kayak begini. Minta senang di dunia, senang di akhirat. Itu baru orang yang sempurna hidup. Alhamdulillah. Tapi ingat, kata Nabi, kamu pengen dunia, kamu pengen akhirat, kamu pengen dua-duanya. Kau gapai dalam hidup berkesenangan, kata Nabi, man aroda dunia fa alaihi bil ilmi. Kamu pengen dunia, pengen senang, kamu harus punya ilmu. Ilmu apa Pak Ustaz? Ilmu nyolong. Ilmu koruptor. Jangan itu. Kerja di dunia kudu pakai ilmu. Gajinya pengen gedean, kudu lulusan S1, S2, S3. Bener nggak? Bener nggak? Kalaupun nggak kuliah, kudu punya keahlian yang di atas rata-rata orang punya keahlian. Apa misalnya? Punya bengkel mobil, dandanin mobil. Orang-orang seminggu 2 hari beres. Ketok magic. Habis 2 orang diketok. Apalagi? Simpan pinjam koperasi duit. Ya kan boleh, tapi jangan pakai bunga. Jangan pakai bunga. Emang bunga. Ada Alkitab ngomong apa? Jangan pakai bunga. Cuman begini sanksinya, kalau lu kagak bayar dalam tempo sebulan, lu siap-siap aja di mana dia datang sampai hitam. Kita takut-takutin begitu. Hodam, kita datang hodam. Coba kita sekali-sekali kalau punya duit pinjemin sama saudara kita, jangan pakai bunga, yang penting ketepatan waktu. Kayak ada masjid yang ada di wilayah Yogyakarta. Itu masjid uang kasnya habis Bapak Ibu sekalian. Buat apa? Buat bantu warga sekitar masjid yang pada punya utang, yang pada susah, terutama ustadznya, kiainya yang pada susah, itu dibagi duit dari masjid itu. Habis tuh duit masjid, tapi yang amal. Duit yang dihabiskan 100 juta, orang datangin amal 500 miliar. Sebab duit masjid mengalir, datang pergi. Di kita di sini masjid, duit diumumin doang tiap Jumat sekian juta. Pajak pada melarang pajak. Betapa pantas kalau bulan puasa, imam, muazin, hilal, cuma dapat sembako doang. Sama apa 2,5 memapus tuh pengurus masjid. Nggak usah ngomong begitu kok. Masya Allah. Buat apa masjid bagus kalau isinya orang goblok semua, benar nggak? Masjid bagus mewah,
imamnya suaranya agak ada yang enak, khotbahnya bikin ngantuk. Enak sembahyang begitu? Enak kagak? Kagak enak. Masjid sederhana, imamnya fasih, suaranya enak, khotibnya walaupun suara kagak enak tapi tegas keras, melek semua mata. Kan seru itu sebagai seru nggak? Kok begitu semangat? Imamnya dia problem sekali, imamnya gopek paling kecil. Senang kata imam. Muadzin 2,5, khatib 7,5 paling kecil 7,5. Senang, senang. Kata ini bang masjid mana? Masjid ini dekat rumah. Tunggu ya, lagi apa tadi? Emang bener bapak, saya punya teman di KM masjid. Ini cerita. Pengurus masjid yang lama pelit, korek bin menit sama imam sama Bilal, apalagi sama Merbot. Merbot pas sakit kali ngurusin. Gara-gara DKM yang lama terlalu pelit sama duit. Akhirnya amal karena menambah. Pas ganti DKM baru, konsul kepada saya, Bang Haji, bagaimana dana masjid supaya bertambah? Gampang. Senangkan khatib hatinya, senangkan imam hatinya, senangkan Bilal muadzin berbuat hatinya, biar dia bahagia ngurusin masjid. Caranya naikin transportnya, naikin ongkos, naikin bisyarahnya kata saya. Bener Pak, bener itu. Biasanya tiap Jumat cuma dapat 1 juta biasanya. Pas diumumin saudara-saudara para jamaah kata dia, dana bulan lalu habis, diperuntukkan untuk ini untuk bagi khatib disiplin. Habis dan kita kehabisan dana. Selanjutnya Jumat yang berikutnya, bulan berikutnya, biasanya dia ngomong cuma sekitar 2 juta, itu 5 juta dapat. Sampai satu kali yatim, sampai bulan puasa biasa cuma punya saldo 10 juta, dia punya saldo 20 juta. Berkah didoain sama imam, berkah didoain sama muadzin, sama Bilal, sama Merbot. Tapi kalau pengurus masjid pada bahil korek di masjid, syukur-syukur masjid berubah jadi gereja. Mau ngapain sembahyang di situ? Kita diseksa. Emang belajar nggak pakai duit? Bener nggak? Mana orangnya? Saya kesel Pak, kesel saya dengannya itu. Bener Pak. Inilah kebodohan umat Islam dibandingkan umat Kristiani. Mereka sama pendetanya sama pastornya begitu memuliakan. Udah dikasih gaji per bulan, dikasih rumah, ditanggung kehidupannya. Ustadz belaksa. Sampai ada ustadz terlibat pinjol kan kebangetan. Alhamdulillah min zalik. Guru ngaji di gudang-gudang Ambon. Gara-gara mobil kagak kuat bayar, jangan ketawa bikin loh. Masya Allah, sedih Pak, karena kita sedih. Makanya saya bilangin ada guru Kiai Doni. Kalau dia lagi depan diem aja tanya, Pak Haji, pengen makan apa? Ayo bener ngomong. Biar senang guru, biar senang. Sebab suatu saat zaman nanti akan terjadi orang pengen belajar, gurunya nggak ada. Sebab gurunya udah kagak mau tahu, sebab dia ngajar kurang dihargai, kurang dihormati ilmunya. Terpaksa dia bisnis. Mampus lu pada lagi mana lu? Benar. Lihat orang-orang Wahabi, mereka yang mendanai. Kita orang NU, Masya Allah, ngantri 20 tahun. Kalau kagak berburu nyari samaran, nyari manggil. Masya Allah. Nauzubillah, summa nauzubillah min dzalik. Ayo coba kita reformasi. Hukumnya boleh. Jangan masjid mau diapain lagi? Ada kemetan ke masjid. Urusin tuh para imamnya, para muadzin, para Bilal. Kalau dia kita bayar, kasih bisyarah sesuai dengan uang yang ada, kita gedain lah. Kalau dia salah kita enak negornya, bener gak? Kalau giliran salah orang ditegur, sekaligus dipecat, bayar sama pelit, tabok lagi tuh DKM-nya kayak begitu. Bener saya makasal itu. Masya Allah, Masya Allah. Salah itu. Udah demo orang-orang gantiin. Benar ini Bapak, saudara-saudara. Emang duit siapa? Duit itu kan duit dia. Bola-bola kepada DKM yang kayak nombokin, bener gak? Duit orang aja duit jamaah. Pahalanya kagak ada kalau ditaruh aja sama duit beranak. Kayak kuyuk.
Justru duit yang beranak bertambah berkat bisaroh yang diberikan kepada imam, muazin, guru-guru, para bilal, marbot. Mereka tiap hari berdoa, ya Allah, supaya orang yang amal dia tambah banyak. Alhamdulillah. Kalau begini mah DKM kesel, imam kesel, muazin kesel, marbot apalagi. Kapan mampusnya DKM yang baru nih? Kapan matinya ya Allah? Maka doa yang bagus. Benar gak? Benar kagak? Masya Allah, itulah kelemahan kita, kebodohan kita di situ tuh. Jadi kalah kita orang Kristen, kalah soal pendanaan. Sehingga agak sedikit lulusan mondok 20 tahun jadi ojek online, agak sedikit. Walaupun nyari yang halal, tapi kan sayang sama ilmunya, benar kagak? Saya ngerasain dulu begitu Pak, saya ngerasain belangsak dari penghidupan. Masya Allah. Kenapa? Karena orang-orang yang kaya di sekitar kita kagak diingerin. Gila kita salah, habis dikremus. Emang begitu? Kasih Ustaz, bener kagak? Gila kita salah Ustaz. Katanya bawa mobilnya orang mulu Ustaz. Lah orang gua ojol. Ustaznya ojol, dia bawa apa aja ya? Orang yang di bawah tumpah. Masya Allah, dipecat jadi khotib. Fitnahnya mau mobil orang padahal ojek on. Giliran salah habis, dijelekin nama kita, dihasut sana kemari. Tapi giliran untuk memberikan besar, pelitnya bukan main. Mudah-mudahan dikaitkan kayak gitu biar kasih mampus kalian. Baik, kesal lah. Di Inggris, di sini mah ada. Di sini mah imam kalau mengimami Ustaz imam mau bayar berapa gitu. Sini mah saya terserah gimana kata kayak kalau saya bayar sekarang gimana gimana. Tuh sini. Tadi saya omongin di Inggris. Gitu keadaannya. Man arada dunia fa'alaihi bililmi. Pengen dunia kudu punya ilmu ada dua, ada ilmu yang tersirat dan ilmu yang tersurat. Jangan terpatok dengan ilmu yang tersurat. Cari ilmu yang tersirat. Bagaimana caranya? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Kerja siang, malam-malam kerja lagi kepada Allah. Bangun seperti malam yang terakhir, rutin sebulan, insya Allah rezeki bakal naik terus. Alhamdulillah. Begitu gurunya. Waman aradal akhirah fa'alaihi ilmi. Pengen kaya di akhirat, guru punya ilmu akhirat apa? Sembahyang, ngaji, puasa, zikir, ikhlas, hilangin dengki, hilangin hasud, hilangin sombong. Itu ilmu akhir. Banyak sedekah, jangan nungguin kaya. Tadi pas-pasan juga rajin sedekah. Kalau minta duit siapa beli liwat kasih, janda liwat kasih, anak yatim liwat kas, insya tuh begitu dunia. Waman aradahuma, pengen kaya dunia, kaya akhirat, fa'alaihi bil ilmi, kudu juga dengan Di mana kita cari ilmu? Dari ilmu guru. Sembahyang jangan gampang kalau kita ilmu sembahyang kita nggak bakal nyampe kepada Allah, benar nggak? Semuanya ada ilmunya Pak, jangan bilang sembahyang gampang, puasa gampang, baca Quran gampang. Sekarang udah ada digital, sekarang sudah ada internet. Aduh, goblok itu pikir gitu, goblok tolong. Kudu ada gurunya, kudu ada peguru. Ngaji Quran jangan sembarangan. Kalau gak ada gurunya, hak kecil bisa tertukar sama hak gede. Itu kan. Emang sih suaranya enak. Asal berikutnya asal dibukori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan paling begitu. Yang dori enak nih. Pasti enak nih. Kan pas buat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang goblok mah Allah baik. Ustaz Jakarta, wah bocah parah aman ini bocah. Masya Allah, hak gede ketukar sama hak kecil. Hak kecil ketukar sama hak gede. Dosa kagak tuh? Dosa. Kalau begitu undang lagi jangan.
Cain amplop. Kok dia berani? Punya ilmu kagak belajar. Kagak belajar. Boleh dengar dari YouTube. Astagfirullah. Pengen fasih baca Quran. Pengen bener makhluk huruf tajwidnya. Ditambah dengan suara bagus. Kudu ada gurunya yang mengajarkan. Pakai ilmu dari guru ditransfer ke kita alias belajar ngaji kayak begini. Insya Bapak Ibu saudara-saudara hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, Syawal adalah bulan peningkatan. Kalau selama Ramadan kita sanggup tarawih 20 rakaat, kenapa di bulan Syawal? Kemudian di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sampai datang bulan Rajab berikutnya, bulan Sya'ban berikutnya, kita kagak sanggup sholat tahajud 20 rakaat. Padahal pengen kaya, padahal pengen sehat, padahal pengen urusan lancar. Kenapa kagak sanggup? Jawab. Ayo jawab. Pengen kaya, pengen senang, kerja mau kalau mikir-mikir lu. Ayo jawab. Kenapa? Lagi-lagi kau masih menganggap itu sebuah beban. Padahal bayangin Nabi Adam yang terusir dari surga minta ampun sama Allah, sujud di depan Ka'bah. Banyak riwayat menceritakan ada yang 350 tahun baru diterima, itu Nabi. Ada yang mengatakan 40 tahun siang malam sujud baru diterima tobatnya. Kita oleh Allah dengan berkahnya Nabi Muhammad, siapapun dia orangnya, walaupun bukan ustaz, bukan kiai, jamaah dari kiai, jamaah dari ustaz. Tiap malam dia bangun, sanggup salat tahajud 20 rakaat, ditambah dengan zikir sampai datang waktu subuh. Saya yakin dan percaya, sebulan berikutnya hidupnya akan berubah. Amin. Ya Rabbal. Benar Bapak Ibu, benar. Janji Allah benar. Allah nggak bakal bohong. Lawan ngantuk kita, lawan malas kita. Kenapa kita menuhankan HP, main HP dari jam 12 sampai subuh beres? Benar kagak? Mana orangnya? Ayo, ini akhir zaman. Kata Gus Bahid di akhir zaman, kalau bukan kita dekatkan diri kepada Allah, udah gak tempat lain. Benar gak? Orang pintar sekarang banyak, tapi kerjaan yang susah. Ada kerjaan outsourcing 6 bulan jatahnya, terus daftar lagi, perpanjang.